وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Insyaallah sanuwasil qiraah kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid fi Syekh Fauzan hafizahullah taala. Qabla an nuwasil, sebelum kita lanjut ya. Kemarin Ana ingin meralat sedikit ya, apa yang Ana ucapkan terkait dengan nun di sini ya. Ya budun ya, Ana kemarin sampaikan nun di sini adalah nun sebagaimana yang ada di wazan yaf'aluna ya. Jadi bukan ya, jadi nun di sini adalah nun apa? Nun wiqayah ya. Adapun nun yang dia adalah tanda rafa dari asmaul khamsahnya itu apa? Mahdzuf, dihilangkan. Kenapa? Karena ada lamut ta'lil ya, atau karena mansubnya dengan adanya apa? An musaddarah ya. Adapun jadi nun di sini adalah nun wiqayah ya. Yang memang nun wiqayah itu ya harus dihadirkan ketika apa? Datang setelah fiil ya berupa apa? Dhamir ya mutakallim ya. Jadi ketika ada fiil datang setelahnya berupa ya mutakallim, maka nun wiqayah ya harus ya diberikan pada fiil tersebut ya. Baik pada bentuk fiil madi, misalnya apa? Nasaroni Zaidun, Nasaroni. Jadi bukan langsung Nasari, tapi Nasaroni. Atau fiil mudhari yansuruni, tidak langsung kita katakan yansuri, tapi yansuruni. Atau fiil amr unsurni, bukan unsuri, tapi unsurni ya. Jadi penambahan nun wiqayah itu hukumnya wajib didatangkan ketika di mana datang setelah fiil-fiil tersebut ya mutakallim. Nah, jadi di sini nun di sini adalah sekali lagi adalah nun wiqayah, bukan nun yang dia adalah tanda rafa pada asma atau af'alul khamsah ya, atau amsilatul khamsah. Nah, itu sedikit ya alatnya. Nah, dan nuwasil ila wa qawluhu. Baik, dan mana awal ini tadi kan Pak Ahmad ya موجود. نعم موجود. نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ya. Oh ya, hafal. Dan firman-nya ya, jadi apa? Di sini dan firman-nya yakni firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna ya, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatir rasulan ya, pada setiap umat seorang rasul. Ani abudullaha wajtanibut tagut ya, untuk memerintahkan beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah, tinggalkanlah tagut. Nah, masih. قال الشارح حفظه الله تعالى بأثنا أرسلنا. Nah, ba'asna yang jadi kata ba'asna maknanya adalah arsalna, yakni kami telah utus ya. Kami telah utus. Jadi kata ba'asna yang terdapat di dalam ayat situ maksudnya adalah bermakna arsalna, mengutus ya. Maksud kullu ummatin kullu ta'ifin wa qarnin ayat kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nasi. Kullu ummatin ya, setiap umat, yaitu maksud dari setiap umat adalah setiap kullu ta'ifatin, setiap kelompok, wa qarnin serta kurun,
wajilin dan generasi minan nas yang ada pada manusia. Jadi itu maksud dari umat, itu setiap kelompok, kurun dan generasi yang ada pada manusia. Rasulan, ar-rasulu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Rasul, ya Rasul, ar-rasul, makna dari ar-rasul adalah man uhiya ilaihi bi syar'in, itu orang yang seorang yang diberikan wahyu, diutus dengan membawa syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya, mendakwahkannya. Nah, wa'budullaha afraduhu bil ibadati. Ayat afridu kelamar. Afridu. Nah, wa'budullaha afridu bil ibadati. nah, bodoh, kan fi'il amr. Makanya ditafsirkannya, ditafsirkannya juga dalam bentuk fi'il amr. Bodullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Maksudnya apa? Afriduhu, yaitu esakanlah, dia, yaitu esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah bil ibadah, dalam peribadatan. Nah, pasti Wajtanibu ay utruku wa farriqu. Baik, wa Farriqu wa fariqu. Nah, fa'ala yufa'ilu fa'il. Nah, ini ikut wazannya apa? Fa'ala dengan apa? Sulasi mazid dengan tambahan satu huruf berupa alif setelah fa. Nah, wa fariqu. Nah, jadi wajtanibu, wajtanibu tagut, sebagaimana lebih dalam ayat tersebut, tadi, tinggalkanlah tagut. Maknanya apa? Tinggalkanlah di sini. Jauhilah, maksudnya apa? Utruku, tinggalkanlah, wafariku, dan pisahkanlah diri kalian dengannya, yaitu dengan di mana apa? Kalian ada di sebuah tempat dan tagut di tempat yang lain, jadi di tempat yang terpisah. Jadi makna dari ijtanibu, jauhilah, itu apa? Tinggalkan dan pisahkanlah diri kalian dari tagut tersebut. Di mana tagut ada di tempat lain dan kalian ada di tempat yang lainnya. Nah, At-taghutu mushtaqun min at-tughyan wa huwa mujawazatul haddi, fa kullu ma umida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati fa huwa taghut. Masuk nama dari tagut. Nah, tagut mustaqun minat tugian. Jadi kata tagut itu adalah mustaq, pecahan dari kata tugian. Dan kata tugian ini adalah bentuk apa? Masdar dari fi'il apa? Togo ya togi tugianan. Nah, togo ya togi tugianan. Makna dari tugian apa? Wa huwa mujawazatul had, yaitu apa? Melampaui batas. Makanya apa? Firman Allah pada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau ke pada Fir'aun, sesungguhnya dia telah apa? Melampaui batas. Tagha, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Jadi makna tughyan mujawazatul had, melampaui batas. Fa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Jadi
Makna dari tagut adalah setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala wa huwa radin bil ibadah, dan dia ridho terhadap peribadatan tersebut, ya. Jadi bukan hanya diibadahi tapi dia ridho terhadap peribadatan tersebut. Huwa tagut, maka dia dinamakan tagut. Maka jika ada yang diibadahi padahal dia tidak ridho, ya, maka dia tidak disebut dengan tagut. Ya, seperti siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani. Ya. Namun apakah Nabi Isa ridho dengan penyembahan mereka? Tentunya tidak. Makanya beliau tidak dikatakan dengan tagut. Ya. Jadi dikatakan tagut apabila dia disembah dan dia ridho terhadap penyembahan tersebut. Nah, المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فلم يزل يرسل الرسول إلى الناس بذلك فلم يزل يرسل الرسول إلى الناس يرسل الرسل رسول لو كان رسول هناك واو بعد رسل فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح عليه السلام إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Jadi al-makna al-ijmali lil ayat, ya, makna ayat secara global, secara umum. Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin muqaddim minan nas rasula. Ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, ya, di dalam ayat tersebut bahwasanya ia subhanahu wa ta'ala mengutus, ya, pada setiap kelompok dan kurun dari yang ada pada manusia, yaitu pada setiap umat, yaitu seorang rasul. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya. Untuk apa? Yad'uhum ila ibadatillahi wahda, untuk beribadah, untuk mendakwahkan kepada mereka, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja. Wa tarki ibadati ma siwa, dan juga untuk mengajak untuk meninggalkan peribadatan selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus, ya, terus menerus, ya, mengutus para rasul, ya, kepada manusia. Ya, bidzalika, maksud bidzalika di sini yaitu dengan hal tersebut, dengan mendakwahkan peribadatan kepada Allah semata dan meninggalkan syirik. Mundu hadasa syirku, semenjak terjadinya kesyirikan fi bani Adam, pada anak cucu Adam. Ya. Fi ahdi Nuhin, ya, pada zaman Nabi Nuh. Ya, jadi terjadinya kesyirikan kapan? Mulai terjadinya kesyirikan pada Bani Adam, yaitu pada zaman Nabi Nuh. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai, ya, diakhiri, ya, Allah tutup, ya, para rasul dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, dan الآن القارئ الثاني جزاكم الله خيرا Pak Ahmad. Mas Adi موجود.
موجود أستاذ. نعم تفضل واصل. طيب أستاذ. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله: مناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. Nah, ya. Keterkaitan ayat dengan bab, ya, dengan perkara atau bab tauhid apa? Anna da'wata ila tauhid wan nahya ya. Nah, anna da'wata di sini berarti apa namanya? Ma'tuf. Ada salah apa? Khata'un tibai, salah cetak ya. Harusnya wan nahyi. Kenapa? Ma'tufnya ke mana? Ke atau tauhid. Jadi berdakwah kepada apa? Kepada tauhid, mengesahkan Allah, wa nahyi, dan melarang dari kesyirikan, ya. Yang punya kitab apakah sama dengan berharokat fathah atau tidak? Syekh Ahmad, Anda punya kitabnya ya? Fathah Ustaz. Fathah sama ya, berarti ya? Sama. Berarti bisa disebutkan ya, wa nahyi. Wa nahyi. Jadi apa? Bahwasanya berdakwah kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wan nahyi anisyirki, dan melarang dari perbuatan syirik, hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Bahwasanya dia adalah tugas seluruh para rasul, ya, wa atba'ihim, dan para pengikut mereka. Nah, wasil. Ma yustafadu minal ayah al-awwal أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. Sama ini juga. Ya. Kenapa Anda mengikuti? Yang benar apa? Wanahi. Ya, jelas ya. Jadi dakwahnya kepada apa? Untuk kepada tauhid, mengesahkan Allah dan melarang. Jadi nggak mungkin yang nggak tepat di sini kalau apa di apa atafkan ke ad-dakwah, ya. Jadi dakwahnya, ya, apa yang ada di dalam dakwahnya yaitu apa? Mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Sehingga di sini yang tepat dibaca nahi, sebagaimana tadi juga dibaca nahi. Ma'tufnya kemana? Ke at-tauhid. Nah, jadi apa? Annal hikmata, ya, bahwasanya tadi mana? Ma yustafadu minal ayah, ya, jadi apa? Faedah yang dapat diambil dari ayat ini, annal hikmata min irsaril rusul, ya, bahwasanya hikmah dari pengutusan para rasul, ya, diutusnya para rasul, hiya ad-da'watu ila tauhid, yaitu mengajak kepada at-tauhid, yaitu apa? Beribadah kepada Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wan nahyi anisyirk, dan melarang dari kesyirikan, melarang dari berbuat syirik. Nah, ya, wasil. الثاني أن الدين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. Nah, jadi apa di sini? Asani, faedah yang kedua dalam ayat, anna dinal anbiya wahid, bahwasanya agama para nabi itu satu. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki syirk, yaitu mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, ya, sekalipun apa, walaupun apa, syariat mereka berbeda-beda. Ya, jadi apa, agama para nabi, ya, satu, yaitu apa,
al-Islam. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al-anbiya ikhwatun li'alat, ya, para nabi itu saudara sebapak. Wa ummatuhum wa ummahatuhum syatta, dan ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahidun, dan agama mereka apa satu, yaitu agama Islam. Ya, dan ini sebagaimana juga yang disinyalir oleh di dalam Al-Quran, yaitu terkait dengan apa doa Nabi Ibrahim, yaitu apa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang muslim, ya, berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan anak cucu kami, keturunan kami sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ya, jadi apa, agama para nabi yaitu satu, yaitu apa, mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah dan melarang dari berbuat kesyirikan. Walaupun tadi apa, syariat ya, hukum-hukum yang ada di dalam pada yang dibawa oleh setiap nabi memiliki apa, hukum-hukum syariat yang berbeda-beda. Ya. Dan ini juga sebagaimana yang disinyalir dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ya, dan telah kami jadikan ya pada setiap para nabi dan para rasul itu apa, syir'atan, itu syariat dan wa minhajan, dan manhaj. Ya. Nah, واصل. نعم. الثالث أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. Nah, faedah yang ketiga, ya, bahwasanya risalah, bahwasanya risalah itu inti tugas para rasul mencakup kepada seluruh umat. Ya. Inti tugas risalah, inti tugas para rasul yaitu mengajak pada peribadatan kepada Allah dan melarang dari berbuat syirik, itu apa, mencakup seluruh umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, maka hujjah telah tegak kepada seluruh hamba. Kenapa? Karena setiap rasul yang Allah utus pada setiap umat mengajak apa, beribadah kepada Allah dan melarang dari berbuat syirik. Tidak ada satu pun rasul kecuali mengajak kepada hal tersebut. Sehingga hujjah telah tegak kepada seluruh hamba terkait dengan apa, kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, واصل. نعم. الرابع عظم شأن التوحيد. عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. Nah, ya. Faedah yang keempat, izamu sya'ni tauhid, ya, besarnya, agungnya perkara tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, ya, bahwasanya perkara tauhid adalah sebuah kewajiban atas seluruh umat manusia. Nah, الخامس في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا وأن النفي apa ya Ustaz? محض. نعم المحض. وأن النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد. في الآيات ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات. Ya, jadi apa, di dalam ayat tersebut, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut, terdapat isyarat
kepada kalimat la ilaha illallah berupa adanya penafian dan pengisbatan, ya, dan penetapan, ya, menafikan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fadalat, ya, maka ayat tersebut fadalat ala annahu la yastaqimut tauhidu illa bihi jami'a. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwasanya la yastaqimut tauhid, bahwasanya tauhid, yakni tauhid seseorang itu tidaklah akan istiqomah, tidaklah akan menjadi benar kecuali illa bihi jami'a, kecuali apa? Terdapat dua unsur tersebut, ya. Jadi harus terpenuhi dua unsur tersebut, yaitu apa? Adanya penafian, ya, peribadatan kepada selain Allah, dan penetapan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna nafyal mahdha laisa bitauhidin, dan bahwasanya menafikan saja, ya, sekadar menafikan bukanlah tauhid. Ya, jadi menafikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada penetapan bahwasanya ibadah untuk Allah semata, maka itu bukan tauhid. Sebagaimana wal isbatul mahdha laisa bitauhidin, sebagaimana penetapan saja, ya, menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menafikan peribadatan kepada selain Allah, itu bukanlah tauhid. Ya, jadi namanya tauhid, yang benar itu adalah harus terkumpul dua unsur tersebut, yaitu apa? Menafikan yaitu nafi wal isbat, menafikan peribadatan hanya kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, rubama hada ma yumkinuna an naqra hada al-yawm, insyaallah sanuwasil fil liqa' al-qadim. Baik, jazakumullahu khairan ala hudurikum husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa